hati-hati siapa-siapa yang mudah dan sering bercanda hanya untuk usil, untuk lucu-lucuan. Jangan-jangan itu adalah sebuah dosa sebesar butir zarrah. Yuk kita lihat penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Ini adalah ucapan Allah dalam surah Az-Zalzalah, seperti yang dikutip barusan, bahwa kita tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha tahu. Jadi tidak ada satu tempat pun, satu detik pun dari gerakan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Dan dalam dua ayat ini tadi, Allah sudah mewanti-wanti. Kita ini diwanti-wanti. Kamu mengerjakan kebaikan, meskipun itu sangat kecil, kamu akan mendapat pahalanya. Kebalikannya, kamu melakukan kejahatan, sekecil apapun, pun akan mendapat balasan hukumannya. Zarrah ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai sesuatu yang sangat kecil. Semut kecil atau biji-bijian yang kecil atau debu yang berterbangan, dan apa-apa yang dianggap kecil yang sesuai dengan masanya, sesuai dengan pengetahuan manusia pada waktu itu adalah disebut zarrah. Jadi kalau kita mau menolong orang, nggak usah pikir-pikir, menolong saja. Kita melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan segera, karena syaitan pun juga mengintip kita. Apabila ada keinginan dari kita untuk berbuat baik, langsung diintip oleh setan, oleh iblis, dan kemudian kita dibujuk rayu untuk membatalkan keinginan kebaikan kita tersebut. Misalnya kita ketemu seseorang, ketemu siapapun yang kira-kira membutuhkan, kasihan orang ini, di kantongku ada uang 5.000. Kita ingin memberikan 5.000 lumayan, dan nanti bisa bayar parkir bla bla bla. Akhirnya bisikan iblis tadi membatalkan kita untuk memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tetapi begitu kita sudah lewat orang itu, iblisnya sudah ngacir kabur. Dia sudah tertawa, terkekeh-kekeh. Noten, gak jadi sedekah ya. Nah, kita sadar, kita berbalik mau mencari orang yang mau kita bantu tadi, dan dia sudah bukan kabur, tapi dia sudah berlalu sesuai dengan langkah tujuan melangkah di dunia ini untuk mencari penghidupan. Mungkin dia di sana atau di tempat sana ketemu orang yang betul-betul membantu secara ikhlas, sementara kita tadi mau membantu tapi hitung-hitungan, dan hitung-hitungan kita tadi sebetulnya bukan asli dari kita, tapi ada andil bisik-bisik iblis. 5.000 kan lumayan, kalau orang miskin, orang minta 1.000 aja lah. Kamu gak punya 1.000 ya udah, gak usah dikasih, sayang 5.000. Itu ada bisik-bisik orang iblis yang tadi berapa menit yang lalu. Begitu kita sudah sadar, iblisnya sudah berlalu pergi, kemudian kita disadarkan, terlambat sudah. Jadi mau berbuat kebaikan, kemudian kebaikan tersebut akhirnya batal. Nah, itu menyumbang orang 5.000 rupiah misalnya. Tapi kita menyumbang 1.000 rupiah juga bermakna, dan itu dihitung oleh Allah. Dan di dalam banyak kejadian di Arab, menyumbang bersedekah 1 butir kurma. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah beberapa kali, mereka juga tidak berkelebihan, walaupun istri Rasulullah sering kedatangan orang yang membutuhkan bantuan, ketok-ketok pintu dan tengok-tengok dari luar gitu.
dia menunjukkan sikapnya ingin makan lah. Dan Aisyah mempunyai hanya sebutir atau 2 butir kurma. Itu luar biasa maknanya. Ya, jadi dia luar biasa maknanya. Jadi sesuatu yang kecil, jangan yang berbuat kebaikan itu yang sifatnya berjuta-juta. Ntar aja kalau udah punya uang banyak, nyumbang lumayan lah 5 juta. Nah sekarang duitnya masih pas-pasan, jangan nyumbang dulu dah. Jangan seperti itu, pikiran seperti itu salah besar di mata Allah. Karena Allah sudah menjanjikan berbuat kebaikan sebesar zarrah, sebutir debu akan dibalas dengan sebuah kebaikan oleh Allah. Nah kebalikannya, kejelekan atau kejahatan sebesar zarrah pun juga Allah pasti akan membalasnya, menghukumnya. Kita berbuat kejahatan bisa membunuh, itu kejahatan besar. Kita mencuri, itu kejahatan besar. Kita merampok, kejahatan besar. Kita memfitnah, itu kejahatan besar. Kita ghibah, itu kejahatan besar. Kita berbohong, itu kejahatan besar. Tapi kejahatan yang kecil pun kita akan dihukum sesuai dengan kejahatan kita. Jadi apa kejahatan kecil? Apa ya? Malah sampai nggak tahu. Ya, misalnya usil, misalnya ini aja sih usil aja. Ini ada batu di pinggir jalan, sekedar sengaja ditendang-tendang sampai ke tengah jalan. Habis itu kita jalan berlalu saja. Itu kejahatan itu, karena batu yang tadinya di pinggir kemudian ditendang oleh kita sambil main-main tendang di tengah, dan nanti di dalam 2 menit 3 menit ada orang naik motor keselengkot sama batu itu dan dia tersungkur. Itu kejahatan kecil tuh, cuman geser batu dari pinggir jalan ke tengah jalan. Itu sebetulnya termasuk besar sebetulnya ya, bukan kecil itu. Apa ya? Kecil sebesar zarrah, itu akan dihukum oleh Allah. Nah, maka intinya apa sih dari 2 ayat ini? Jadi setiap langkah, setiap gerakan, setiap ayunan tangan kita itu punya makna, dan itu memberikan konsekuensi di hari akhir nanti. Bukankah banyak ayat yang mengatakan bahwa kulit kita, tangan kita akan bersaksi, iya dulu saya disuruh ini, saya dipakai untuk nendang-nendang orang, saya dipakai untuk gambar-gambar orang. Mereka bercerita, bersaksi, kulit kita bersaksi tentang kelakuan kita. Jadi apa-apa, semua kelakuan kita itu dihitung dan ditimbang, dan timbangan Allah itu betul-betul akurat. Kan ada timbangan yang tidak akurat. Jadi margin of error-nya 5 kilo gitu. Jadi nimbang beras 1 karung 50 kilo, tapi timbangannya margin of error-nya 5 kilo. Jadi dari 50 kilo cuman 49, cuman 45 kilo. Itu kelewatan itu. Tapi timbangan manusia begitu. Nah sekarang sudah fine, apa itu? Timbangan yang sangat akurat. Sedikit aja, 1 biji kopi dijatuhkan cuma 0,0 gram, itu digitalnya menyebutkan, saya kalau minum kopi saya timbang 20 gram. Kadang-kadang kebablasan 21 gram ya udah yang apa 21 gram gitu. Nah, jadi sebelum kopinya digrinding ya, di grinding itu apa sih, ada mesin kopi lah. Bapak-bapak pasti punya semuanya itu mesin untuk menggiling kopi. Karena kenapa begitu? Kenapa menggiling kopi? Karena kalau beli kopi yang sudah digiling itu belum tentu isinya 100% kopi Arabica atau kopi Robusta. Nah, ini kan pengopi berat, ini selalu akurat. Inginnya yang bahkan kalau mau ngeblending, mencampur berapa persen pun atas kemauan sendiri. Tapi kalau beli kopi yang sudah sasetan, yang sudah bubuk, itu kita nggak tahu. Nah, itu. Jadi timbangan manusia aja sudah mulai fine measurement ya. Fine itu kan kecil ya. Measurement, pengukur ya. Itu aja. Tetapi timbangan di akhirat sana sangat akurat. Jadi 1 zarrah
jatuh di sini, jeglek. Wah, ini dosa, ini anak ini dulu. Nah, atau kebalikan, satu zarah kebaikan, jeglek, langsung tertimbang dan dicatat. Nah, itu ya. Artinya, dua ayat 7 dan 8 itu betul-betul bermakna, dan ayo kita hindari kejahatan-kejahatan kecil dan kita tumpuk, kita menggali, kita menambah kredit poin kita di mata Allah. Kita berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan sampai akhir hayat kita. Oke, seberapa kebaikan zarah kamu? Kalau kebaikannya sudah berkilo-kilo, bagus. Kalau kebaikannya sudah berton-ton, luar biasa. Tapi kebaikan satu zarah pun juga dicatat oleh Allah. Jangan lupa itu. Tolong di komen apa makna penjelasan Eko Papa ini, bisa diterima nggak? Bisa diteladani apa tidak? Atau berlebihan? Atau mengada-ada? Oke, terima kasih.